Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast Bahasa Indonesia Kelompok 7. Di sini saya sudah bersama dengan ketiga teman saya, di mana ada Valen yang merupakan mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2023. Halo Valen. Halo Kalista. Dan di sebelah Valen ada Kak Tantri yang merupakan mahasiswa jurusan agribisnis angkatan 2022. Halo Kak Tantri. Halo Kalista, halo semuanya. Dan yang terakhir ada Lutfi yang merupakan mahasiswa manajemen angkatan 2023. Halo Lutfi. Halo. Nah, di sini kita akan membahas nih, masih nggak sih Melayu tuh di tanahnya sendiri? Yang mana kita tahu kan kalau Riau nih merupakan kota atau daerah provinsi yang berbahasa Melayu, khususnya di Pekanbaru nih. Tapi kenapa sih bahasa Melayu tuh sudah mulai jarang kita dengar dan malah lebih terdengar tuh bahasa-bahasa lain gitu? Kalau menurut Lutfi gimana nih? Oke. Kalau menurut aku, suatu fenomena ini merupakan suatu fenomena menarik ya di lingkup sosial, karena untuk Riau, Provinsi Riau itu sendiri, terutama di Kota Pekanbaru, itu kan identitas bahasanya itu kan merupakan bahasa Melayu gitu kan. Dan juga Provinsi Riau ini merupakan provinsi yang letaknya itu di tengah di Pulau Sumatera. Ibaratnya dia Sumatera Tengah gitu kan. Dia diimpit oleh Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan gitu kan. Jadi banyak perantau-perantau dari suku Minang, suku Batak gitu kan, dan suku lain-lainnya gitu yang ada di Sumatera. Dan juga perantau-perantau ini juga dia ingin mempertahankan bahasanya sendiri gitu. Dia tidak mau berbaur gitu kan. Nah, dan sebaliknya juga di Melayu ini dia malah makin sedikit menggunakan bahasa Melayunya karena tadi pengaruh dari orang luar memasuki provinsi kita, itu Provinsi Riau. Mungkin gitu sih dari Kalista. Kalau menurut Valen sendiri nih, kan Valen ini merupakan mahasiswa Pekanbaru. Jadi kalau menurut kamu ini gimana nih fenomena yang ini? Kalau menurut aku mengenai fenomena bahasa Melayu yang jarang digunakan tuh terasa sih, karena aku kan bergaul dengan teman-teman yang latar belakang itu kan berbeda kan. Jadi penggunaan bahasa Melayu itu nggak dikasih muncul gitu ke publik. Dan aku juga sebagai anak Pekanbaru aku memang jarang dengar bahasa Melayu tuh di sekitar aku, karena ya betul kata Lutfi tadi, isinya kan semua teman-teman sini perantau ya. Benar-benar. Jadi itu sih penyebabnya kenapa bahasa Melayu itu jarang muncul dan tampil. Pendatang ya, iya. Kayak mereka-mereka yang dari luar daerah. Dan mereka betul mempertahankan bahasa daerah mereka masing-masing. Apalagi banyak anak-anak muda ya, betul, yang berdatangan dari luar-luar daerah ke Riau, khususnya Pekanbaru gitu kan. Oke, kalau menurut Kak Tantri gimana nih? Aku sih setuju sama Valen ya, karena kan aku orang Minang, yang mana aku lahir dan besarnya itu di Pekanbaru. Di rumah tuh kami menggunakan bahasa Minang. Kalau ngomong sama ayah atau ibu aku sama adik-adik aku tuh kami ngomong bahasa Minang. Tapi gak di rumah aja ternyata kami ngomong bahasa Minang. Itu di mana? Selain di rumah, pas aku keluar lingkungan nih, teman-teman aku yang lain yang dari luar provinsi, mereka juga ngomongnya itu ada yang pakai bahasa Minang. Padahal kan kita tuh tinggal di Pekanbaru kan nih, yang mana Pekanbaru itu kan tanah Melayu. Nah, jadi kok malah yang kuat itu bahasanya itu bahasa Minang. Itu sih. Oke. Kalau menurut kalian nih, kan tadi itu banyak nih pendatang-pendatang tuh kan dari beberapa daerah, dari daerah ini, daerah itu. Karena kan yang kita tahu Riau ini merupakan provinsi Sumatera yang terletak di tengah gitu kan. Nah, jadi kalau menurut kalian nih, dari Lutfi deh dulu, menurut kamu tuh gimana dampaknya? Apa sih dampak yang akan terjadi kalau misalnya fenomena ini terus terjadi gitu? Kalau untuk fenomenanya ya Kalista ya, kalau untuk fenomena yang bakal terjadi atau dampak yang terjadi kepada Provinsi Riau itu sendiri, pertamanya anak muda zaman sekarang itu pasti nanti bakal kehilangan identitas bahasa Melayunya itu sendiri. Bukan hanya bahasa Melayu, mungkin bakal kehilangan budaya-budaya lokal ataupun kebudayaan-kebudayaan di Riau gitu. Jadi itu sangat bahaya sih, atau maksud aku sangat warning terhadap warga asli Pekanbaru juga sebagai orang Melayu kan. Jadi kita harus mengantisipasi lah, karena ini bakal krisis identitas sendiri kan, krisis identitas sendiri.
karena bahasa Melayu ini merupakan identitasnya Provinsi Riau, identitasnya orang Pekanbaru kita, ibu kotanya. Kita ibaratkan sebuah name tag kita pakai di organisasi. Name tag itu apa gambaran? Itu name tag itu merupakan gambaran jati diri kita, identitas kita. Kita tuh apa? Kita sebagai anak IMA kan, sebagai anak BEM, begitu juga sebagai bahasa Melayu tadi. Bahasa Melayu tadi itu merupakan identitas dari Provinsi Riau itu sendiri. Kalau menurut Kak Tantri gimana? Kalau dipikir-pikir sih mungkin karena orang Minang itu sering menjaga bahasanya sendiri nih. Nah, jadi itu kebiasaan bagus sih. Cuma kan kita sekarang ada di tanah Melayu, tapi alangkah baiknya kita itu menjaga budaya lokal kita sendiri. Tapi kan Kak, misalnya kan ini nggak cuma Minang aja nih yang di sini, pasti kan ada dari suku-suku yang lain, kayak misalnya Jawa, bahkan dari pulau ya, Jawa, pulau, ya gitu kan. dari pulau di luar pulau Sumatera bahkan ya. Iya. Itu sudah mulai terdengar juga bahasanya di sini gitu. Dan bukan mengalahkan sih, kayak lebih Dominan gitu. Melayu tuh akhirnya tidak terdengar lagi, Iya, tidak jarang kita iya. dengar gitu. Melayu itu bahkan sering kita jumpa tuh di ini ya, daerah-daerah pesisir. Iya. Benar. Daerah-daerah pesisir gitu kan. Mungkin teman-teman Pekanbaru, pesisir Sungai Siak tuh masih kental budaya. Iya, betul. Kalau yang sudah di kota ini kan Kotanya kita udah- sudah tahu sendiri kan gimana bahasa yang kita gunakan selama di Pekanbaru, khususnya yang di bagian kotanya gitu Iya. kan. Benar-benar bahasa Melayu itu sudah jarang bahkan kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau menurut Valen nih, gimana sih yang akan terjadi dampaknya kalau misalnya penggunaan bahasa dari daerah asing itu terus berdatangan dan akhirnya mengakibatkan bahasa Melayu ini benar-benar tidak terdengar lagi. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya Kak, lebih ke jangka panjangnya sih. Kan bahasa ini kan harus dilestarikan sampai selamanya, sampai ke keturunan Karena itu berikut-berikutnya. merupakan bahasa asli kita. Iya, itu kan merupakan warisan budaya Dari yang sangat nenek moyang kaya. kita. Iya. Tapi kalau misalnya nggak dibiasakan dari sekarang, itu bakal hilang gitu identitas yang harusnya kita banggakan tuh bakal nggak ada lagi, bahkan nggak dikenal oleh keturunan-keturunan yang selanjutnya gitu. Benar-benar. Betul. Jadi menurut aku itu sih. Dan ya banyak sih contoh-contoh kayak penggunaan bahasa Melayu yang kayak sudah mulai terganti nih ke bahasa yang lain. Misalnya kayak ini apa? Tabe gadang. Tabe gadang. Oke. Gadangnya tabe Itu kan bahasa Melayunya yang sebenarnya apa, Lutfi? tabe godang. Tabe godang. Tabe godang. Ganti. Tapi sekarang masyarakat gadang. menyebutnya Tabe gadang. Di situ kan sudah jelas ya terdengar gimana Pengaruh ya. bergesernya bahasa Melayu ini yang diganti dengan bahasa-bahasa dari daerah lain. Itu contoh kecilnya. Contoh kecilnya kan. Terus kalau contoh besarnya kita bisa lihat lah pasar-pasar tradisional di Provinsi Riau lah, pasar bawah, pasar Kodim tuh justru orang Minang pakai bahasa Minang gitu kan. Diisi oleh Nggak ada Melayu, sudah pasar bawah itu kan identiknya Riau, misalnya Pekanbaru itu kan wisata, Iya. Pekanbaru kan. Justru dialog Melayu tuh kental, ternyata di sana masih kental. Ini Dengan Minang, bahasa Batak Minang gitu ya. kan. Iya. Nah, gitu. Bahasa daerah lain lah. iya ya. bahasa daerah lain. Melayu sendiri sudah jarang terdengar sih memang. Terus gimana sih cara kita, solusi dari kita nih supaya bahasa Melayu ini terus tetap ada di daerahnya dan tidak digeserkan oleh bahasa yang lain. Kalau menurut Luffy gimana nih Kalau solusinya? Solusinya ya, kita kan kenal yang namanya pepatah itu, namanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi kita tidak perlu membatasi bahasa daerah lain untuk diungkapkan atau dilanturkan di daerah kita ya kan. Tapi kita tuh gimana ya? Bagaimana cara kita menghidupkan bahasa Melayu ini kembali ke ranahnya sendiri gitu kan. Jadi bagaimana kita mungkin sebagai anak muda kan, dengan sosial media yang teknologi yang sudah maju ini kan, kita punya sosial media. Ya, sudah modern ya. Kita bisa aja melakukan sosialisasi, edukasi gitu kan. Bahkan kita dengan teman kita yang lain, kita bisa mengajarkan bahasa Melayu yang lain gitu kan. Karena sekarang ini udah gampang teman, dan teknologi itu udah maju gitu Iya, kan. Kita seharusnya sebagai pemuda sebagai anak muda di Gen Z terutama, kita kan Gen Z kan, seharusnya kita tuh sebagai mahasiswa lagi, sebagai agent of change itu kita seharusnya bisa merubah suatu kebiasaan gitu, bisa merubah hal gitu kan, karena power kita tuh kuat di sini gitu ya. Jadi ya pastinya caranya itu bukan menghapuskan atau bukan menyingkirkan, bahkan bukan mendiskriminasikan, tapi menghidupkan
dengan bersama gitu. Nah, kita paham lah gitu kan maksudnya Iya. gimana. Itu sih dari Kembali menggunakan bahasa Ah, itu iya. sendiri. justru kita mengajak orang lain gitu kan, karena kan kita orang ini merantau ke sini, orang tuh merantau ke Tanah Melayu. Iya. Ya, orang tuh harus misalnya tahu lah gitu bahasa Melayu itu gimana, biar orang tuh juga paham gitu kan. Yang penting keseimbangan Ah, sih. keseimbangan Ah. sih ya. Penting Marilah kita mulai melestarikan bahasa yang daerahnya tuh kita tinggali. Kalau kayak kami Pekanbaru, kami akan melestarikan bahasa yang ada di Pekanbaru tersebut, yaitu bahasa Melayu. Melayu. Walaupun kami dari suku lain, karena kita harus tetap menjunjung tinggi dan itu menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Tidak boleh kita hilangkan. Karena itu sudah menjadi warisan dan kita harus bangga mempunyai warisan semenarik ini gitu Oke. loh. Terus tuh banggalah berbahasa Melayu ya kan, karena kan Iya. kita orang Pekanbaru nih gitu. Tunjukkan dong bahasa Melayu kita, jangan mau hilang gitu. 2 3. Oke, cukup deh sekian podcast kita. See you guys. Sampai